Minggu ke-14 tahun A. Datanglah kepadaku dan belajarlah daripadaku. Selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Bersama saya Pater Agus, kita merenungkan Sabda Tuhan dalam renungan misi SPD. Senang kita berjumpa kembali. Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat, bahagia, dan bersemangat bersama seluruh keluarga. Nah, Injil hari ini memberi inspirasi kepada kita pada doa Yesus. Sebuah kesaksian Yesus yang ia sampaikan kepada Bapanya. Yesus berbicara di hadapan orang-orang banyak. Pewartaannya tidak diterima oleh elit-elit pembesar, ahli-ahli kitab bangsa Yahudi. Yang seharusnya merekalah yang pertama-tama harus menerima pengajaran Yesus. Sayang sekali mereka menolak pengajaran Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di tengah-tengah penolakan ini, justru Yesus berdoa, bersyukur kepada Bapa, di mana dia memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Bapanya. Dia berdoa, Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu, sebab apa yang kau sembunyikan bagi kaum cerdik pandai, engkau nyatakan pada orang-orang kecil. Itulah yang berkenan kepadamu. Yesus memahami apa yang menjadi kehendak Bapanya. Iya Bapak Ibu, sering terjadi dan acap kali terjadi. Kepandaian membuat orang angkuh, sombong, yang seharusnya dengan kepandaiannya mereka harus melayani, menjadi orang yang rendah hati, seperti pohon padi, semakin berisi semakin menunduk. Nah, ini yang terjadi pada elit-elit bangsa Yahudi. Menolak pengajaran Yesus karena mereka sombong. Yesus mengerti rencana Bapanya. Rencana Bapa tiada lain adalah kasih. Kasih yang diwahyukan bagi orang-orang kecil, orang-orang sederhana, bukan pada orang-orang yang tegar hati. Selanjutnya Yesus berkata, semua dipercayakan Bapa kepadaku. Aku menerimanya semua dari Bapakku. Yesus berkata, tidak ada yang mengenal Putra kecuali Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa kecuali Putra. Kesatuan yang luar biasa, intim, menyatu. Anak menerima kuasa dari Bapa. Relasi antara Bapa dan Putra begitu mendalam, dan kita diundang untuk mengaguminya dan menghayatinya. Kemudian Yesus menyampaikan pesannya kepada orang banyak, khususnya kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang berbeban berat. Dia berkata, datanglah kepadaku, kamu semua yang memikul beban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Yesus tegaskan lagi, kalian yang menanggung beban berat, ambillah bebanku dan belajarlah daripadaku.
kita mencoba memahami. Mengherankan memang. Orang sudah lesu, sudah capek, letih, kok disuruh memikul beban lagi. Orang sudah berbeban ditambah beban. Yesus katakan, bebanku ringan. Mengapa? Karena beban Yesus yang mau kita pikul adalah kasih. Kasih membuat segala beban menjadi ringan, bukan? Apalagi kasih yang tulus. Santo Agustinus mengatakan begini, bagi orang yang memiliki kasih, tidak ada kata-kata berat atau capek. Orang yang memiliki kasih dalam dirinya, segala beban akan menjadi ringan. Ketika kita capek, frustrasi, kesulitan menimpa kita bertubi-tubi, mari kita ingat kata-kata Yesus ini yang memberikan kekuatan bagi kita, membantu kita untuk bangkit kembali. Jadilah murid-muridku karena aku lemah lembut. Mudah dipikul karena ia lemah lembut dan penuh belas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama kita membaca Nabi Zakaria berkata kepada Yerusalem, inilah rajamu yang datang kepadamu. Ia benar dan pemenang, rendah hati dan naik keledai muda. Dia bukanlah raja duniawi yang berkuasa. Zakaria menggambarkan kedatangan seorang raja yang dielu-elukan, raja yang lemah lembut, sederhana, penuh keadilan. Siapa dia? Kita ingat akan Minggu Palma, bukan? Yesus yang lemah lembut kemana-mana dan di mana-mana membawa damai. Dan kita membaca juga dalam bacaan kedua, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menulis, dia yang tak ada roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Tentu saja maksudnya adalah Roh Kudus. Janganlah hidupmu menuruti hawa nafsu atau daging yang membuat kita menjadi manusia sombong, agresif, menyerang. Melainkan hiduplah dalam Roh Kristus, di mana ada kelemah lembutan dan belas kasih. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudariku, dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kita mohon rahmat untuk dapat memikul beban Kristus, lemah lembut, rendah hati, agar kita dapat menemukan damai dalam hidup kita. Dan setiap kali kita renungkan, ingat kembali, kita yang telah dibaptis, kita telah dikarunia Roh Kristus, Roh Kudus. Hendaknya semangat Kristus hidup dan pikiran kita, perbuatan kita digerakkan berdasarkan Roh Kristus. Selamat mempersiapkan diri merayakan Ekaristi. Baca, kalau perlu berulang-ulang, camkan, renungkan, dan hayati apa yang kita dengar hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, terima kasih. Salam Pater Agus Murtika, Domus Orationis, Batu.